Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiullah Akbar. Oke, teman-teman. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu kami di mata kuliah Analisis Kelembagaan Islam Prodi Manajemen Dakwah semester 5 UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Haji Beni Nur MU SOC MM, dan tentunya yang mendengar atau melihat atau viewer video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Masjid Salman Al-Farisi Surabaya, tepatnya di Kelurahan Sutorjo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Yang mana analisis SWOT ini saya buat dari hasil observasi saya di Masjid Salman Al-Farisi. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Syafiullah Akbar, NIM 040204 239. Oke, kita langsung kepada analisis SWOT, yakni yang pertama berkaitan dengan strength atau kekuatan dari Masjid Salman Al-Farisi itu sendiri. Yang pertama adalah sumber keuangan kas yang cukup menjadi modal untuk pelaksanaan kegiatan masjid. Sumber keuangan. Yang mana sumber keuangan ini, teman-teman, Masjid Salman sendiri memiliki sumber keuangan yang pertama berkaitan dengan infak, kotak amal, lalu ada juga unit usaha. Nah, ada unit usaha, Masjid Salman ini memiliki kontrakan. Nah, ini merupakan kekuatan dari Masjid Salman. Nah, kontrakan. Lalu kekuatan dari Masjid Salman yang kedua adalah ada tempat yang strategis. Meskipun mungkin tempatnya menjorok ya teman-teman, tapi tempatnya ini di keramaian, dalam artian masyarakat atau penduduk situ itu padat, ramai, lalu juga Masjid Salman ini di dekat dengan kampus. Ada dua kampus yang dekat dengan Masjid Salman. Yang pertama adalah ada Universitas Muhammadiyah Surabaya dan juga ada Universitas Airlangga Kampus C. Tidak jauh dari Salman, sekitar 3 kiloan, itu ada ITS, Institut Teknologi 10 November. Maka ini bisa dibilang bahwa letak Masjid Salman strategis. Lalu teman-teman, yang ketiga adalah loyalitas keluarga besar. Nah, kenapa keluarga besar? Karena Masjid Salman ini bukan, mungkin ini teman-teman ya, kalau kita pemandangan masjid itu untuk buat milik umat, oke, tapi yang mengelola biasanya kan ada lembaga, ya kan, mungkin Muhammadiyah atau NU atau organisasi masyarakat yang lainnya. Nah, sedangkan Masjid Salman ini yang mengelola adalah yang mengelola atau yang memiliki masjid adalah keluarga. Sehingga di sini loyalitas keluarga
itu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian keluarga ini sangat loyal terhadap keperluan masjid. Apabila masjid memerlukan apapun itu, maka akan mengusahakan untuk bisa terwujud. Lalu selanjutnya, kekuatan dari Masjid Salman ini juga berkaitan dengan fasilitas masjid yang cenderung memadai. Fasilitas yang mana di Masjid Salman ini sudah ber-AC juga, memiliki karpet yang tebal, yang nyaman lah untuk jamaah untuk melakukan ibadah di situ atau kegiatan di masjid. Lalu memiliki kulkas juga, showcase untuk minuman. Nah, ini juga membantu atau mendukung jamaah yang mungkin kalau ini dekat kampus, nah pulang kampus sholat di situ, nah menghilangkan dahaga itu sangat cocok di Masjid Salman. Parkirannya pun luas, halamannya pun luas. Nah, ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Salman yang dirasa cukup memadai. Kekuatan selanjutnya adalah, nah ini teman-teman, sudah termasuk dengan fasilitas tadi sih, halaman yang cukup luas, yang mana ini sangat memadai apabila kita akan melaksanakan kajian yang sifatnya besar. Nah, dengan halaman yang luas ini, maka bisalah menjadi tempat venue untuk mengadakan kajian yang sifatnya besar. Selanjutnya, kekuatan yang dimiliki oleh Masjid Salman ini adalah merupakan program rutin, yakni Jumat Subuh Berkah. Nah, Subuh Berkah. Ini rutin dilaksanakan teman-teman. Setiap bulan ini rutin dilaksanakan. Subuh Berkah ini nanti para jamaah yang mengikuti sholat subuh berjamaah di hari Jumat, nah ini hari Jumat, khusus hari Jumat, itu akan mendapatkan kalau dulu di awal-awal itu biasanya dapat ini bungkus, satu bungkus itu biasanya ada tahu, ya kan, ada mie, ada telur, sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang ini sesuai dengan yang hasil observasi kami, Subuh Berkah disajikan melalui pembagian beras. Nah, pembagian beras 5 kilo itu rutin dilaksanakan oleh Masjid Salman. Selanjutnya, ada juga Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah ini ketika Jumatan, teman-teman. Ini juga yang lagi marak, ya kan, lagi marak di masjid-masjid lainnya, itu juga banyak menerapkan ini. Jumat Berkah itu ketika setelah melaksanakan sholat Jumat, nah ada pembagian nasi, pembagian jajanan, minuman. Nah, untuk mungkin karena ini juga teman-teman ya, jamaah sholat Jumat Masjid Salman ini ternyata sholat Jumat ya, khususnya sholat Jumat itu banyak yang karyawan, banyak anak-anak sekolah, sehingga ketika dibagikan Jumat Berkah berupa nasi bungkus ini sangat senang para jamaah. Nah, lalu kekuatan selanjutnya adalah remaja masjidnya. Nah, remaja masjidnya dari Masjid Salman itu banyak yang anaknya organisatoris. Banyak yang mengikuti organisasi-organisasi di luar. Jadi cenderung anak remaja di Masjid Salman ini aktif di dunia luarnya. Selanjutnya ada juga Masjid Salman sudah memiliki TPQ juga, teman-teman.
TPQ, yang mana TPQ ini Masjid Salman bekerja sama dengan pimpinan ranting Aisyah Sutorjo sebagai pengelolanya. Nah, Masjid Salman menyediakan tempat untuk kegiatan TPQ-nya. Selanjutnya juga ada Sinoman. Nah, Sinoman ini menarik teman-teman, dan jaringannya sangat luas ternyata. Sinoman ini adalah kayak perkumpulan gitu untuk biasanya ngurusi orang meninggal. Nah, kalau misalnya member ya, jamaah Sinoman ini nanti kalau misalnya ada yang meninggal, keluarganya dan sebagainya, itu akan dibantu mulai dari pemandiannya, terus penyediaan kafan, penguburannya, pokoknya sampai dikubur itu akan dibantu. Nah, ini jamaah Sinoman. Ini juga jaringannya luas juga teman-teman di Masjid Salman. Nah, itu kekuatan yang dimiliki oleh Masjid Salman. Selanjutnya, kelemahan. Nah, di sisi lain, Masjid Salman ini juga cukup banyak kelemahan yang dimiliki. Yang pertama adalah ternyata Masjid Salman ini belum memiliki kajian. Nah, belum memiliki kajian rutin. PHBI juga belum pernah melaksanakan. Lalu remaja masjidnya. Nah, ternyata remaja masjid yang mungkin tadi menjadi kelebihan atau kekuatan karena bersifat organisatoris remajanya. Ternyata di situ juga menimbulkan kelemahan. Karena ketika remaja masjid itu bersifat organisatoris, ya. Nah, ini ternyata malah jarang berkecimpung di masjid karena lebih fokus kepada organisasi yang lebih dulu diikutinya, sehingga masjid ini atau organisasi remaja masjid di Masjid Salman kurang diurusi, bahkan sekarang terbilang mati, belum terbentuk teman-teman. Itu sih. Lalu selanjutnya, nah, jumlah jamaah di Masjid Salman itu juga bisa dibilang masih belum maksimal sih teman-teman, dari potensi yang ada dari penduduk di sekitar situ dengan yang datang untuk berjamaah beribadah di Masjid Salman itu masih terbilang sedikit. Lalu pelaksanaan fungsi masjid ini belum maksimal juga. Fungsi masjid di sini yang dimaksud adalah ada di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, ini belum maksimal, belum terlaksana juga. Lalu pemanfaatan media. Nah, media ini pun Masjid Salman sebenarnya sudah memiliki Instagram, tapi kontennya kurang menarik dan tidak masif, tidak aktif juga. Lalu tidak memiliki SI, sistem informasi, mungkin untuk pendataan jamaah, itu kan, untuk laporan keuangan, sebenarnya itu belum menggunakan sistem informasi, melainkan masih manual, masih tertulis biasa, manual. Selanjutnya, kelemahan dari Masjid Salman ini ada juga yaitu tidak memiliki peta jamaah, atau mapping jamaah. Yang dimaksud peta jamaah ini adalah kita mengetahui jamaah kita itu siapa aja, yang berpotensi menjadi jamaah kita itu siapa aja. Terus yang bisa Quran itu seberapa, yang belum bisa seberapa, yang sudah sholat di masjid
berapa, yang belum berapa, lalu mungkin yang tergolong fakir miskin berapa, yang tergolong mampu berapa, dan sebagainya. Nah, ini Masjid Salman belum memiliki peta jamaah seperti ini. Lalu terbatasnya para pemuda yang secara sukarela melakukan kegiatan yang ada di masjid secara terus-menerus. Nah, ini mungkin juga faktor kesibukan, mungkin kuliah teman-teman ya, lalu memiliki pekerjaan juga. Nah, ini itu menyebabkan kelemahan, bisa dikatakan kelemahan dari Masjid Salman Al-Farisi. Nah, selanjutnya opportunity, peluang. Ini adalah bersifat eksternal ya, di luar Masjid Salman. Peluang yang bisa diambil itu atau peluang yang tersedia di eksternal itu ada beberapa. Yang pertama adalah potensi jamaah kalangan mahasiswa. Nah, mahasiswa, karena tadi sudah saya sampaikan teman-teman bahwa Masjid Salman ini letaknya dekat dengan kampus, dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Airlangga Kampus C, dan tidak jauh juga dari ITS. Maka ini potensi, yakni kita menggait mahasiswa. Nah, lalu yang kedua adalah kesadaran masyarakat sekitar yang tinggi akan konsep gotong royong, di mana ketika masjid sedang mengadakan acara atau kegiatan, maka tidak sedikit warga yang membantu baik segi tenaga, pikiran maupun keuangan. Gotong royong. Mungkin ini teman-teman, banyak warga sekitar Salman itu yang jarang ke masjid, tapi ketika Salman memiliki kegiatan, masyarakat sekitar itu berbondong-bondong untuk membantu. Mungkin ketika Idul Fitri, nah, itu untuk mempersiapkan, masyarakat banyak yang keluar untuk membantu kegiatan tersebut. Ini potensi yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh Masjid Salman. Lalu peluang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi, terutama di era digital. Teknologi ini semakin pesat teman-teman tentunya. Apabila Masjid Salman tidak bisa mengambil peran atau memanfaatkan teknologi secara maksimal, ya tentu bisa ketinggalan zaman. Lalu peluang selanjutnya adalah maraknya ma'had tahfizul Quran. Nah, tahfiz ini teman-teman sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kita Masjid Salman ini nanti bisa mencari imam-imam muda yang cakap atas agama, indah bacaannya, ya kan, indah akan akhlaknya, dan luas akan hafalannya, tahfiz Qur'annya. Nah, maka adanya ma'had tahfizul Quran yang menjamur di Indonesia ini merupakan peluang untuk Masjid Salman nanti mencari imam-imam muda. Selanjutnya, peluang selanjutnya adalah peluang selanjutnya adalah banyak lembaga yang secara sukarela membantu berjalannya aktivitas masjid. Ini di akhir-akhir ini kita melihat teman-teman banyak lembaga yang mulai peduli atas makmurnya masjid, ya kan, mungkin Lazisnu, ya kan, kalau di Muhammadiyah, di NU mungkin Lazisnu, lalu dan lain sebagainya.
banyak lembaga, termasuk mungkin perpustakaan daerah gitu kan ya. Kalau ketika masjid membutuhkan buku untuk perpustakaan masjid, itu dengan sukarela membantu banyak. Nah, ini juga bisa menjadi peluang bagaimana Salman nanti mengambil peluang ini dalam bentuk mungkin membangun relasi. Itu sih. Itu peluang. Lalu ada ancaman. Nah, di eksternal ini juga, di lingkup eksternal ini ada ancaman. Tentunya ancaman untuk Masjid Salman. Yang pertama adalah tidak ada pemberi infak tetap. Meskipun dana dari Masjid Salman ini cukup untuk membiayai kegiatan, tetapi setiap bulannya itu biasanya berubah-ubah jumlahnya. Nah, karena kenapa tidak ada orang yang memberi infak tetap, dalam artian orang itu selalu setiap bulan memberikan kan. Kalau seperti itu setidaknya kita bisa mengira-ngira, oh bulan ini nanti dapat segini dan sebagainya. Nah, itu di Masjid Salman sendiri, Jamaah Masjid Salman belum ada. Lalu yang kedua adalah kaum muda kurang tertarik untuk ke masjid. Kaum muda kurang tertarik masjid. Nah, mengapa demikian? Mungkin kegiatan masjid Salman tentunya ya kurang sesuai atau tidak sesuai dengan zamannya sekarang, gitu kan? Kurang up to date, kurang dinamis, sehingga kaum muda ini enggan untuk ke masjid. Lalu adanya pengaruh dari luar, westernisasi. Pengaruh budaya luar ini mengakibatkan kaum muda atau orang-orang sekarang ini banyak mementingkan hanya duniawi saja, tetapi tidak diseimbangi dengan ukhrawinya. Sehingga ini juga menyebabkan mungkin orang-orang sekarang juga enggan ke masjid. Jadi itu. Ancaman yang ketiga adalah westernisasi. Nah, lalu keempat, ada masjid lain yang memiliki manajemen yang bagus, membuat Masjid Salman harus memiliki daya saing dengan manajemen yang bagus pula. Nah, di akhir-akhir ini masjid lainnya, berbagai masjid ini mulai berlomba-lomba untuk memperbaiki manajemennya. Nah, ini juga merupakan di sisi lain baik, tetapi bagi Masjid Salman juga merupakan ancaman ketika kita tidak membenahi manajemen masjid pula. Nah, ini bisa ketinggalan jauh, teman-teman. Dakwah kita juga tidak bisa masif, gitu. Lalu selanjutnya adalah maraknya isu radikalisme yang menyudutkan masjid. Nah, banyak kan sekarang ini kalau masjid itu dikait-kaitkan dengan radikalisme, perluasan paham radikalisme. Ini juga merupakan ancaman bagi masjid, khususnya Salman Al-Farisi. Oke, selanjutnya adalah strategi yang bisa diambil dari adanya SWOT tadi, teman-teman ya. Strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, selanjutnya strategi yang bisa diambil. Yang pertama adalah strength, opportunity, SO. Kekuatan dan peluang. Nah,
penggabungan dua ini. Kita bisa dari penggabungan dua hal ini kita bisa merumuskan strategi apa aja. Yang pertama adalah memaksimalkan lokasi yang strategis untuk menarik minat jamaah lebih banyak. Nah, lokasi. Lalu kedua, memanfaatkan sarana prasarana atau fasilitas masjid sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sarana, untuk kualitas pelayanan. Lalu, memanfaatkan sumber dana yang ada untuk merancang kegiatan. Sumber dana, kegiatan yang menarik teman-teman tentunya. Lalu, memaksimalkan media digital. Nah, ini media, memaksimalkan. Karena ketika kita dakwah, zaman sekarang ini ketika kita dakwah tidak melalui media, itu rasanya kurang. Dan dakwah kita tidak bisa menyebar dengan luas, teman-teman. Hanya di lingkungan masjid saja. Tapi kalau ketika kita memaksimalkan media, masjid ini memaksimalkan media, dakwah melalui media, maka dakwah ini bisa dirasakan se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, ini adalah perlunya kita memaksimalkan media. Lalu ada juga menjalin relasi dengan lembaga lain. Nah, relasi ini perlu dibangun untuk tentunya memperlancar kegiatan masjid, membantu kegiatan masjid, memaksimalkan kegiatan masjid. Mungkin ketika Jumat berkah tadi, subuh berkah tadi, biasanya beras membagikan 80 karung. Nah, ketika kita memiliki relasi dan datang bantuan bisa sampai 200 karung dan sebagainya. Nah, ini perlunya membangun relasi. Lalu mencari imam tetap yang indah akan bacaan Al-Quran, indah akan akhlak, mampu akan tahfidzul Quran, serta mampu memahami jamaah. Nah, selanjutnya harus mencari imam. Tentunya imam di sini tidak hanya tugasnya untuk mengimami ketika ibadah sholat fardu saja, tetapi imam ini seorang pemimpin yang mana harus memahami karakter jamaahnya, keperluan jamaahnya pula. Nah, tugas imam di sini sehingga fungsi masjid ini dapat berjalan. Itu strategi berkaitan dengan penggabungan strength dan opportunities. Selanjutnya adalah strategi penggabungan strength dengan traits. Mohon maaf. Tadi di strategi strength dan opportunities ada yang kurang. Dari strategi yang terancang tadi, goals yang bisa diambil adalah satu, atau goals yang indikator keberhasilannya ini bisa membranding masjid sebagai masjid ramah mahasiswa, kan? Ramah mahasiswa, karena memang itu potensi dari Masjid Salman, dekat dengan kampus, banyak kos-kosan. Nah, ketika masjid ini di branding sebagai masjid yang ramah mahasiswa, itu pasti akan ramai pemuda-pemuda. Lalu akun media sosial, media sosialnya aktif. Tidaknya Instagram dan TikTok.
sehingga ruang-ruang media sosial itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu memiliki imam tetap tadi, memiliki imam tetap. Goals-nya dari strategi strength dan opportunities tadi, penggabungan dua hal tadi adalah Masjid Salman menjadi masjid ramah mahasiswa, media sosialnya gencar, dan memiliki imam tetap. Lalu, strength dan threats. Kekuatan dan ancaman. Yang pertama adalah mengelola dana yang ada sesuai dengan prioritas kebutuhan masjid. Dana prioritas. Alokasi dana harus benar-benar berdasarkan prioritas kebutuhan masjid, sehingga masjid ini tidak berkesan bersifat boros ya, berhura-hura, tapi pengeluaran dana itu sifatnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Lalu menyikapi arus globalisasi dengan berinovasi pada materi dan teknik dalam penyampaian, pembimbingan, serta pengalaman ajaran Islam. Nah, inovasi terkait dengan materi, teknik, berdakwah. Sehingga tadi kita akan menyebutkan bahwa di trait tadi, di kelemahan, di ancaman tadi ada apa ya teman-teman ya? Di ancaman tadi ada westernisasi, lalu ada maraknya isu radikalisme. Nah, itu ketika kita inovasikan materi-materi atau teknik dakwah kita inovasikan yang bisa diterima, yang mudah diterima oleh masyarakat sekarang, itu maka harapannya dakwah kita bisa terkenal kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah menambah kegiatan yang inovatif guna menarik minat jamaah untuk memarkirkan masjid. Kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya inovatif perlu ditambah. Nah, dari strategi ini ada goals. Ada goals yang atau indikator keberhasilannya. Yang pertama adalah maaf teman-teman. Laporan keuangan secara transparan dan berkala. Nah, laporan keuangan. Lalu memiliki strategi fundraising ya. Ini untuk menghimpun dana, mencari dana juga. Lalu mahasiswa mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa kegiatan. Nah, harapannya kegiatan-kegiatan mahasiswa ini dialihkan ke masjid. Nah, gitu kan. Jadi harapannya gini, masjid itu bisa menarik perhatian mahasiswa untuk mengadakan kegiatan-kegiatannya di masjid, namanya Masjid Salman. Lalu ada kegiatan olahraga bareng. Nah, ini kegiatan menarik ya, inovasi olahraga. Tuh. Lalu selanjutnya ada weakness opportunity, kelemahan dan peluang. Bagaimana kelemahan kita ini bisa kita jadikan peluang juga. Maka strateginya yang pertama adalah mengadakan kajian yang menjadi minat mahasiswa.
kajian mahasiswa. Karena tadi di weakness disebutkan bahwa belum memiliki kajian, dan di opportunity yakni letak masjid ini dekat dengan kos-kosan, dekat dengan kampus, maka kita perlu adakan kajian yang mahasiswa itu suka gitu. Lalu ada lagi mengembalikan fungsi masjid dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama lembaga yang masih bersangkutan dengan hal yang di atas. Nah, ini fungsi masjid, mengembalikan fungsi masjid. Dengan bekerja sama lembaga-lembaga yang mungkin di bidang ekonomi, nanti di bidang pendidikan, politik, dan sebagainya. Bisa melalui kajian, bisa melalui pendampingan dan pelatihan. Lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan peran teknologi. Nah, teknologi dan SI, teman-teman, sistem informasi. Dari situ ada goals, indikator keberhasilan dari strategi ini adalah yang pertama, masjid harus membina dan memberi dana bantuan untuk UMKM. Nah, ini untuk fungsi masjid berkaitan dengan ekonomi, teman-teman ya. Membina dana untuk UMKM. Oke. Lalu ada juga perpustakaan beroperasi kembali. Nah, perpustakaan. Mengapa di sini disebutkan perpustakaan beroperasi kembali? Karena sejatinya Masjid Salman ini sudah memiliki perpustakaan dan bahkan sudah terdaftar. Saya kurang paham tadi kemarin tuh terdaftar di apa, kurang paham. Tapi sudah terdaftar, sudah ada nomornya. Nah, tapi kondisi sekarang mati, teman-teman, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang menjaga juga. Maka perpustakaan ini perlu dihidupkan kembali untuk fungsi masjid berkaitan dengan pendidikan juga, pengembangan literasi. Lalu pendampingan belajar gratis, les gratis gitu ya, les gratis. Dan ada juga kajian yang terkurikulum. Kajian terkurikulum ini maksudnya dalam hal begini, teman-teman, tidak hanya satu tema itu terus satu tema lalu selesai gitu ya, tapi berkelanjutan sehingga pola pikir nanti jamaah itu bisa urut gitu. Oh, habis ini, tidak potong-potong tuh. Lalu weakness, traits, kelemahan dan ancaman. Strateginya adalah yang pertama bisa berupa kita melihat situasi dan kondisi jamaah. Nah, situasi, kondisi jamaah, kebutuhan. Nah, dalam hal ini adalah kita melihat kebutuhan jamaah itu apa sih gitu. Nah, sehingga nanti bisa disediakan oleh masjid. Lalu memperbaiki serta memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, pelayanan. Perlu kita memperbaiki pelayanannya.
Dalam hal ini pelayanannya teman-teman bukan kalau di perusahaan mungkin ya kita dengan customer gitu, tapi pelayanan di sini adalah takmir, pengurus masjid dengan jamaah. Jamaah datang itu nyaman gitu kan, masjidnya wangi, disediakan minum, seperti itu kan. Mungkin kalau ada yang nginap, ada kamar penginapannya, ada kasurnya, sebagainya. Meskipun kasur seadanya, dikasih bantal gitu. Nah, ini memperbaiki pelayanan-pelayanan seperti ini itu bisa memperbaiki keadaan dengan kelemahan yang dimiliki dan ancaman yang datang di Masjid Salman. Lalu menjaga hubungan baik dengan jamaah dan masyarakat sekitar. Hubungan baik. Dari hal ini ada goals, indikator keberhasilannya. Yang pertama adalah memiliki peta jamaah. Tadi teman-teman ya. Ini kita jamaah, sehingga kita bisa melihat situasi kondisi jamaah dengan adanya peta jamaah. Masjid Salman harus memiliki peta jamaah. Lalu masjid 24 jam. Wah, luar biasa ini. Banyak sekarang masjid yang menerapkan ini. Jadi masjid itu terbuka kapanpun untuk para jamaah yang datang. Lalu konsultasi. Konsultasi di sini mungkin berbagai konsultasi teman-teman. Mungkin bimbingan konseling gitu kan. Bimbingan rumah tangga. Bahkan kalau ada keluhan rumah tangga atau masalah rumah tangga gitu, kita menyediakan pakar-pakarnya untuk psikolog lah, biasanya ini psikolog untuk memperbaiki hubungan. Konsultasi pendidikan sebagainya. Masjid Salman harus memiliki biro konsultasi lah istilahnya teman-teman. Nah, itu analisis SWOT dari Masjid Salman Al Farisi, mulai dari kekuatan, kelemahan di dalam hal faktor internalnya ya teman-teman ya, kekuatan dan kelemahan ini, lalu eksternalnya ada peluang dan ancaman, yang mana itu dituangkan dan bisa menghasilkan strategi-strategi melalui strategi strength opportunity, lalu strategi strength threat, lalu strategi weakness opportunity dan weakness threat, yang mana itu semua harus memiliki goals yang sudah disampaikan tadi. Setiap strategi harus memiliki goals. Masjid Salman harus mencapai goals tersebut. Nah, ini yang bisa kami tawarkan dari hasil observasi kami di Masjid Salman Al Farisi untuk bahan evaluasi, bahan perbaikan Masjid Salman Al Farisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, share, like, subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.